Mitra bisnis PPATK menemukan dari periode 2020 sampai 2022 terdapat 12 koperasi simpan pinjam termasuk KSP Indosurya yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total mencapai 500 triliun rupiah dan dananya pun banyak yang dilarikan ke luar negeri. Nah, apa komentar Anda mengenai temuan PPATK ini dan apa yang harusnya dilakukan atas temuan ini? 633-9160. Jadi saya pikir ini koperasi-koperasi yang tadi 12 itu mungkin juga itu koperasi yang sangat besar yang dideteksi oleh OJK. Dan tentu ini harus diusut ya, ini pelanggaran. Tetapi perlu dipahami OJK juga, di daerah-daerah sentra-sentra pertanian, koperasi yang berperilaku sebagai juru ijon atau lintah darat kalau dulu orang bilang, itu juga masih sangat banyak, Mbak. Oleh karena itu perlu sekali peran serta dari masyarakat untuk melaporkan kepada OJK. Nah, di sini OJK mungkin bisa membuka saluran-saluran pelaporan, tentu dengan bukti-bukti ya, bukan dengan fitnah. Entah itu di sosial media, di platform-platform sosial media seperti Instagram, Facebook, dan seterusnya. Begitu juga dengan pelaporan melalui telepon atau WA, sehingga masyarakat kita yang diduga menjadi korban malpraktek dari badan usaha koperasi ini atau financial engineering berkedok cooperatives ini itu bisa melaporkan merekanya bahwa dia menjadi korban dari, karena kasihan sekali kalau yang ditangani itu adalah yang triliunan, tetapi misalnya saudara-saudara kita petani itu banyak yang harta tanahnya dan bahkan sawahnya itu sudah dilelang untuk membayar lintah darat. Koperasi juga badan hukumnya gitu, di bawah OJK juga itu pengawasannya. Sawit bukan sembarang sawit. Sawit dari negeri Jila. Duit bukan sembarang duit. Ini duit baunya pesen ngopolan. Itu aja, terima kasih. Ya, ini kita mau sampaikan aja. Ini yang salah PPATK-nya. Ditemuinya 2 tahun yang lalu. Tapi kalau ditemuinya 2 bulan, 3 bulan, bisa cepat dilacak. Lagian, kenapa ini dikatakan penemuan? Iya, itu aja. Ini luar biasa. 500 triliun itu kalau diangkut pakai kontainer, berapa kontainer itu? Ini PPATK selama 2 tahun kemana aja, kok baru tahuan sekarang? Satu. Yang kedua, ini kan TPPU, ini udah pidana. Kalau diangkat sampai di pengadilan, jangan sampai berubah ke perdata seperti yang kemarin Indosurya dibebasin. Jadi nanti kalau di pengadilan, carilah hakim-hakim yang seperti kemarin itu loh, yang menghakimi Verdi Sambo sama Eliezer itu. Coba kalau hakim yang begitu semua, itu luar biasa Indonesia ini. Menanggapi hal itu ya, ini semakin kemari ya, semakin banyak perusahaan entah digital maupun yang konvensional melakukan penghimpunan dana. Saya masih ingat kira-kira 30 tahun yang lalu lebih, waktu saya di perbankan, waktu itu hanya ada istilahnya itu lembaga keuangan, perbankan, dan non-bank. Dan setiap perusahaan yang melakukan penghimpunan dana itu harus diketahui atau mendapat izin. Tetapi sekarang yang terjadi, saya nggak tahu ini ada yang salah di mana. Saya pikir ini aturan udah terlalu bebas atau apa. Jadi kita lihat bermunculan entah koperasi lah. Karena setiap tindakan yang menghimpun dana, kesempatan untuk menyalahgunakan itu besar sekali kalau nggak diawasi. Juga kita lihat sekarang ada yang disebut crowdfunding. Kemudian mereka memberikan pinjaman dalam bentuk peer-to-peer. Kemudian kita lihat ada yang digital yang menghimpun dana untuk penempatan dalam reksadana. Ya saya kira banyak lah itu ya. Itu kan menghimpun dana, itu mereka bertanggung jawab ke siapa ya? Jadi saya pikir ini akan terjadi begini terus nantinya. Apalagi 2 tahun lalu, aktivitas ekonomi kan melambat. Banyak orang yang punya dana, mereka juga ingin ada pemasukan. Lantas pada saat itu ada iming-iming mendapatkan bunga yang begitu besar, ya banyak yang kena di situ. Jadi dalam hal ini yang masalah mendasar ini harus pemerintah perhatikan. Setiap perusahaan entah itu digital, konvensional ataupun yang seperti apa yang berhubungan dengan penghimpunan dana,
itu harus diawasi. Saya kira gitu. Terima kasih. Itu jumlah 500 triliun itu sangat banyak ya. Saya rasa yang ketipu, kalau benar-benar itu sampai duitnya hilang, yang ketipu itu jumlahnya pasti banyak sekali ya. Mungkin bisa ratusan ribu orang ya. Saya cuma kasihan aja sih sama nasabah-nasabah yang ketipu itu, kalau nggak dibantu ya sama otoritas sampai kuasa dalam hal ini Pak Jokowi ya. Nasibnya mereka itu sama keluarganya itu kasihan. Karena menurut saya kejahatan yang paling bahaya itu kejahatan yang penipuan seperti keuangan ini. Bukan kejahatan pidana itu nggak bahaya, tapi ini lebih bahaya implikasi sosialnya, ekonominya dan segalanya tuh lebih dan yang korbannya juga banyak, lebih kasihan mereka nasibnya. Terus yang kedua kalau menurut saya ya, alangkah sayangnya ya kalau kita orang baik dikasih kekuasaan, jabatan yang tinggi, tahu ada suatu kejahatan, sebenarnya kita bisa mencegah karena kekuasaan kita, tapi kita nggak melakukannya, pencegahannya atau pengawasannya dengan baik, atau melakukan penindakan yang jelas gitu. Itu aja, makasih. Ya aneh ya, sekarang kan kayak kemarin juga yang kasus Mekarta juga ya, malah dituntut balik gitu loh. Jadi sekarang seakan-akan peradilan itu dipegang sama apa ya, dibilang mafia gitu ya. Jadi nggak ada yang takut gitu loh. Sekarang di perundangannya mereka minta PKPU, jadi ditunda-tunda pembayarannya gitu loh. Jadi nggak ada kejelasan juga, cuma janji-janji doang penyelesaian kayak gini gitu loh. Jadi mungkin undang-undang harus dibikin yang baru ya gitu loh. Oke, makasih. Indonesia bukan negara Pancasila, negara koruptor. Sekian, terima kasih. Menurut saya itu karena pemerintah kurang perhatian ya, kurang disiplin juga dalam melaksanakan tugas, terutama OJK. Kalau kita perhatikan mundur ke belakang, itu OJK dibentuk karena supaya tidak ada gray area. Itu gabungan dari beberapa institusi pemerintah, ya kan? Tapi dalam pelaksanaannya itu yang ini apa namanya, yang mengaudit OJK, yang membuat aturan OJK. Lalu yang melanggar yang lalai, menurut saya ya lalai, mohon maaf, itu lalai juga OJK. Itu kejadian seperti Jiwasraya itu sudah lebih dari 10 tahun nggak ketahuan, tahunya ya baru 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Nah itu bagaimana seperti itu? Sekarang malah mau ditambah wewenangnya. Menurut saya sih bukan ditambah wewenangnya, tapi dibenerin dulu internalnya, disiplinnya, apa itu semua. Jikalau ada masyarakat yang mengadu, kok ada perusahaan seperti ini, ya kan, dicatat, tapi tidak ada tindakan, sehingga ya terjadi belakangan ini ramai-ramai pada kolab semua. Ujung-ujungnya yang rugi masyarakat. Dan kalau sudah terjadi begini, cabut izinnya paling mudah, paling simpel cabut izinnya, ya kan? Bukan dicari penyelesaiannya, tapi dicabut izinnya. Harusnya kan terjadi indikasi penyimpangan, dicari solusinya, bukan langsung dicabut. Sudah habis semua, sudah masyarakat yang rugi. Ini pendapat saya sih. Peran OJK ini sangat lemah, dan OJK dan PPATK kan yang mengurus aliran dana. Apakah itu misalnya Indosuria 104 triliun itu tiba-tiba langsung terjadi sebesar itu? Kan dari awal sudah ada indikasi, kenapa nggak ada tindak lanjut? Itu intinya. Ini oke lah, bukan PPATK salah sendiri, tapi OJK dong. Ini harus dari awal udah di stop. Jangan sampai meledak udah ratusan triliun baru ini. Buktinya mesti dari awal lah. Selalu ini berulang-ulang. Habis ini juga nanti 2 tahun lagi ada lagi yang baru. Saya kira kalau nggak dibenah dari hulunya ya nggak bakal beres. Makasih. Ya, jadi memang gini, logikanya itu kan pemerintah itu kan memiliki badan yang namanya OJK sama PPATK. PPATK itu juga aneh gitu. Dari tahun 2020 ada keluar uang 500 triliun. Itu kan bagaimana kok tidak kemudian dijadikan atensi khusus gitu loh. Ini lagi-lagi peran OJK ini
kita sudah lama sekali nih mengikuti peran OJK ini. Adalah penjamin institusi lembaga keuangan. Ya. Lembaga keuangan ini kalau kemudian memiliki celah ya untuk berbuat yang tidak bagus, kan memang mereka seperti itu 12 koperasi kan banyak sekali itu. Nah ini peran PPATK juga ngapain aja itu? Terus hanya lihat doang itu aliran uang keluar terus diapain gitu. Jadi aneh ben ajaib. 2020 sekarang 2022 pagi sampai malam 24 jam kan mengawasin itu pergerakan uang di seluruh Indonesia ini. Uang yang keluar, uang kita 1 miliar, di atas 1 miliar, itu kan terdeteksi itu oleh PPATK setiap harinya itu. Nah itu bagaimana ini penguatan PPATK sama OJK sebagai penjamin lembaga institusi yang kemudian institusi itu bisa menarik uang masyarakat karena ada jaminan dari OJK, jaminan Bapeti, jaminan ini. Itu fungsinya apa aja semua itu. Sampai kemudian kemarin yang orang mengumpulkan dana potong dan sebagainya tidak terdeteksi juga. Ini peran PPATK, peran OJK segala macam. Pemerintah ini memang harus bertanggung jawab. Pak Jokowi harus turun tangan ini. Nggak bisa ini hanya di bawah ini berkutat, hanya berdiskusi yang tidak ada juntrungnya ini. Peran PPATK itu apa sih gitu? Jadi kalau sesuatu lembaga kayak lembaga PPATK itu kan menjaga, mengintip, mendeteksi. Kalau sudah terbukti baru diumumkin ya fungsionalnya mana? Itu aja. Makasih. Kayaknya lembaga keuangan Indonesia itu kayaknya kayak pemadam kebakaran ya. OJK juga gitu, PPATK juga gitu. Jadi kalau udah ada kasus itu udah puluhan tahun atau udah berapa tahun ya duitnya udah nggak bisa dilacak ya. Udah keluarin lagi udah susah jadi aset ya. Sebaiknya kalau bisa sih Pak Jokowi turun tangan ya. Kayak kasus Sambo ini kan karena Pak Jokowi, Pak Mahfud udah gitu media massa dipelototin terus gitu ya. Sama masyarakat itu mendesak gitu, baru bisa diusut. Karena kalau di Indonesia itu sistem hukumnya masih lemah, Bu. Kalau nggak ada yang melototin, nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang tekanan dari Pak Presiden Jokowi, dan nggak ada tekanan dari masyarakat dan media massa, nggak bakal selesai kasus ini. Jadi juga perlu ada peran serta kolaborasi semua pihak dah. Dan juga memang perlu ada perbaikan di OJK-nya, PPATK-nya. Kalau memang nggak becus, Pak Jokowi pecat lah. Daripada nanti makin banyak rakyat yang menderita karena kasus-kasus penipuan kayak gitu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.